Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiyar Haji Widyatama dengan NIM 230241116 dengan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada kali ini saya akan mereview atau menerangkan kembali materi Hukum Ketenagakerjaan melalui pidato dosen yang saya ampu, yaitu Prof. Fitri. Mari kita langsung menuju ke materi tersebut. Hukum ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum perdata, karena pada dasarnya hubungan kerja lahir dari adanya perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam konteks ini, hubungan kerja memang bersifat privat, artinya dibangun atas dasar kesepakatan para pihak. Namun, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya bebas, karena tetap harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah peran negara menjadi sangat penting, yaitu sebagai pengatur, pelaksana, dan pengawas, guna memastikan bahwa hubungan kerja berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Kalau kita lihat lebih dalam, intervensi negara dalam bidang ketenagakerjaan sebenarnya bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Artinya tidak hanya melindungi para pekerja, namun juga memberikan kepastian di mana pengusaha tanpa ada regulasi yang jelas, hubungan kerja bisa menjadi timpang, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi cenderung mendominasi. Oleh karena itu, kehadiran negara bukan untuk membatasi, melainkan untuk menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja. Bidang ketenagakerjaan sendiri merupakan salah satu sektor yang sangat krusial karena mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum seseorang bekerja, selama mencari kerja, dan selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja itu berakhir. Hal ini berarti bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya berbicara tentang upah atau hubungan kerja semata, tetapi juga menyangkut pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan sosial, hingga jaminan setelah tidak lagi bekerja. Dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu masalah utamanya adalah kebijakan yang seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan suatu aturan baru, tidak jarang kebijakan tersebut mendapat penolakan dari kelompok pekerja karena dianggap merugikan. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi. Selain itu, persoalan lapangan pekerjaan dan pengangguran juga menjadi isu yang tidak pernah selesai. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak selalu seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak orang yang tidak terserap ke dalam dunia kerja, sehingga angka pengangguran terus meningkat. Kondisi ini tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Permasalahan lain yang sering muncul adalah perselisihan dalam hubungan industrial, baik antara pekerja dengan pengusaha maupun antar sesama pekerja. Perselisihan ini bisa berkaitan dengan upah, jam kerja, kondisi kerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Ketika tidak ditangani dengan baik, konflik ini dapat berujung
pada mogok kerja atau bahkan demonstrasi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Isu pekerja perempuan juga menjadi perhatian penting dalam dinamika ketenagakerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan, seperti penambahan cuti melahirkan dan pemberian cuti bagi suami. Kebijakan ini pada dasarnya sangat positif karena mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mempengaruhi daya saing perempuan di pasar kerja jika tidak diimbangi dengan peraturan yang lebih tepat. Kemudian, perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar dalam dunia kerja, khususnya dengan munculnya pekerja dari luar hubungan kerja, atau yang sering disebut sebagai gig economy. Contohnya adalah pengemudi ojek online atau pekerja lepas dari platform digital. Sistem kerja ini menawarkan fleksibilitas, tetapi di sisi lain seringkali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Banyak pekerja dalam sektor ini tidak mendapatkan jaminan sosial, perlindungan kerja, maupun kepastian pendapat. Dinamika ketenagakerjaan semakin terasa ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan pukulan besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial yang diterapkan pemerintah memang diperlukan untuk menekan penyebaran virus. Tetapi di sisi lain, berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi. Banyak perusahaan yang akhirnya tidak mampu bertahan dan terpaksa mengambil kebijakan yang merugikan pekerja, seperti merumahkan pekerja tanpa upah, melakukan pemotongan gaji, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja yang secara massal. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran secara signifikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa pekerja merupakan pihak yang sangat rentan ketika terjadi suatu krisis ekonomi. Selain faktor pandemi, dinamika regulasi juga turut mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu regulasi yang cukup kontroversial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menuai banyak pro dan kontra, terutama di kalangan pekerja yang merasa bahwa hak-hak mereka menjadi berkurang. Kemudian, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional, bersyarat dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Namun, sebelum masa tersebut berakhir, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian diterapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jika kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, dinamika ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak pernah statis, melainkan terus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja. Salah satu isu yang sangat penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Mereka sering disebut sebagai pahlawan devisa karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Namun, di balik
itu masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran. Meskipun secara hukum telah menjamin perlindungannya, dalam praktik masih banyak ditemukan penyimpangan, misalnya adanya pekerja migran yang berangkat secara non prosedural sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu banyak juga kasus kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual yang dialami oleh pekerja migran di negara tujuan. Bahkan tidak sedikit pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia atau bekerja di sektor-sektor ilegal seperti judi online dan prostitusi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran masih perlu ditingkatkan. Dalam hal jaminan sosial, masih banyak pekerja migran yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal jaminan sosial sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerja. Oleh karena itu, pemerintah melakukan revisi kebijakan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 untuk meningkatkan manfaat jaminan sosial dan mendorong partisipasi pekerja migran. Melihat berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aturan hukum, tetapi juga pada realitas yang terjadi di lapangan. Seorang akademisi tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus mampu melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan, sejauh mana terjadi penyimpangan, dan apa yang menjadi penyebabnya. Dari sini kita dapat dirumuskan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang harusnya menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dimulai sejak pendidikan dasar dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu adanya pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kedua, penguatan kapasitas institusi yang menangani pekerja migran, mulai dari tingkat desa hingga pusat, sangat diperlukan. Dengan sistem yang kuat, diharapkan proses penempatan pekerja migran dapat berjalan secara prosedural dan aman. Ketiga, pemerintah perlu memperluas kerjasama internasional melalui perjanjian dengan negara-negara tujuan pekerja migran. Dengan adanya kerjasama yang jelas, perlindungan terhadap pekerja migran dapat lebih terjamin. Keempat, masuknya investasi ke Indonesia harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di dalam negeri. Jangan sampai investasi hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi tenaga kerja lokal. Kelima dan terakhir, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terutama pada praktik korupsi, kolusi atau nepotisme atau bisa kita sebut KKN. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan berjalan secara efektif dan benar. Jika semua langkah tersebut dapat kita lakukan secara konsisten dan bertahap, maka diharapkan sistem ketenagakerjaan di Indonesia dapat menjadi adil, inklusif dan berkelanjutan, serta menekan masalah ekonomi dan sosial di negeri tercinta ini atau Indonesia. Sekian materi dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.